Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan power supply yang punya tampilan cakep, fully modular, udah ATX 30 dan bersertifikat hak milik. Bukan tanah ya, maksudnya bersertifikasi gold dengan warna putih lagi. Apa nggak menggiurkan? Sebelum kita bahas, nggak ada salahnya bantu saya untuk menggapai mimpi nih ke tanah suci bersama ibunda yang saya cintai. Caranya cukup tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Desain power supply yang kita bahas kali ini berkolaborasi dengan DIY App ya. Saya nggak terlalu tahu DIY App ini gimana karena udah browsing pun nggak nemu web DIY ini. Yang tahu ya tinggalkan komentar. Nah, kita bakal bahas power supply terbaru besutan Segotep, yaitu Segotep GM 650 watt ATX 30 80 plus gold. Harga barunya hanya 1,3.099.000 rupiah. Atau buletin aja deh, jadi 1,4 juta rupiah. Dengan garansi resminya hingga 5 tahun. Dan pastinya kalian tahu betul ya siapa distributor resmi merek Segotep. Yap, siapa lagi kalau bukan S-Gear. Silahkan kunjungin aja official store-nya yang saya taruh di deskripsi. Power supply ini sebenarnya cocok banget dipakai di casing jenis BTF, begitupun juga motherboardnya. Karena memang mempermudah buat rakit PC. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai di casing PC pada umumnya ya. Hanya saja ada kekurangan yang saya rasakan kalau dipasang di casing biasa. Nanti saya jelasin deh pas pemasangan power supply ini. Berdasarkan informasi di web, main caps dari power supply ini pakai merek Tiepo ya, menggunakan topologi LLC hub bridge dengan modul DC to DC, pakai single rail plus 12 volt. Sudah aktif FC dengan proteksi yang cukup lengkap dari OVP, OCP, OPP, SPD, UVP, dan SCP. Lebih detailnya nanti saya taruh aja di deskripsi. Dus power supply berwarna putih, terus ada logo 80 plus gold, PCIe 50, ATX 30, ukuran fan 12 cm dan aktif PFC. Gambar power supply sama tipenya ada juga di bagian depan dusnya ini ya. Di bagian belakang sendiri sih nggak terlalu detail informasi mengenai spesifikasi power supply-nya. Cuma dikasih informasi mengenai kelebihan dari power supply satu ini. Oke, langsung aja kita unboxing dan kondisinya ini masih plastikan ya. Bener-bener masih perawan. Kali pertama yang didapatkan yaitu sebuah buku instalasi power supply, tapi bahasa Cina sih, campur Inggris dikit. Sayangnya nggak ada bahasa Indonesia nih. Kemudian ada satu kertas yang isinya hasil tes power supply Segotep ini, dari dynamic test, input output test, noise test, dan overpower protection. Oke, kita keluarin dulu yang ada di dalam dusnya ini. Pertama ada dus berwarna hitam nih, isinya bentar. Satu kabel power yang cukup bagus nih. Kemudian satu bungkus kabel modular berwarna putih. Terus dapat satu bungkus yang isinya baut buat pemasangan power supply dan bonus kabel tis berwarna hitam. Sekarang kita keluarin kabel-kabel modularnya. Pertama ada kabel power 24 pin motherboard. Nah, ini konektor ke power supply jumlah pinnya lebih banyak ya. So dijamin nggak bakal salah pasang. Terus ada 2 EPS 4 plus 4 pin konektor. Kemudian 1x16 pin konektor yang diklaim sanggup supply hingga 600 watt. Lanjut kabel VGA atau PCIe 6 plus 2 pin x 2 dengan total 4 konektor. Terakhir 3 kali konektor buat peripheral nih, yang mana satu kabelnya ini ada 3 kali power SATA sama 1 kali molek 4 pin. Total buat power SATA-nya ada 9 dan molek 4 pinnya ada 3. Ternyata cukup banyak ya kabel konektor di power supply Segotep ini. Sekarang kita keluarin unit power supply-nya yang hanya dibungkus plastik biasa nih. Dan wow, warna putihnya ini bikin pengen gak sih? Memang warna putih itu benar-benar menggoda ya. Nah, bagian ventilasinya kurang menarik sih ya karena modelnya nggak kekinian. Di dalamnya ada kipas ukuran 12 cm jenis hydraulic bearing fan yang bisa bertahan hingga 40.000 jam. Kemudian pada bagian samping ini cuma ada tipenya doang nih, dan ini dia nih colokan modularnya. Posisinya di samping ya. Bentar, ini videonya kebalik, saya benerin dulu deh. Nah, ini dia, baru enak. Baru bener maksudnya. Harusnya informasi di konektor modular ini cukup jelas ya, dan saya yakin gak bakal kesulitan pasang kabel-kabel modular di power supply Segotep ini.
Di bagian belakang power supply ada tombol on off. Colokan power sama input voltage-nya di 100 hingga 240 volt. Berarti power supply ini udah full ring ya. Dan detail lengkap pembagian daya di power supply ini ada di bagian atas bodi power supply-nya. Yang mana power supply ini pakai single rail plus 12 volt dengan output hingga 648 watt. Dan dimensi power supply ini juga tergolong kecil dengan ukuran 150 x 140 x 85. Lantas gimana cara pasang kabel modularnya? Seperti yang saya bilang, harusnya kalian paham ya, karena ada pembeda antara konektor ke motherboard sama power supply-nya. Begitupun juga peripheral maupun VGA. Tapi kalau masih ragu, ya liatin aja videonya. Pertama, pasang kabel power processor nih, EPS konektor maksudnya. Yang mana di sini ada dua colokan dengan nama CPU 1 dan CPU 0. Tinggal kalian sesuaikan aja nama konektor dengan power supply-nya. Tinggal tancepin dengan posisi pengunci ada di bawah. Dan jangan sampai longgar. Terus buat pemasangan kabel konektor motherboard, nah ini untuk yang ke power supply-nya pakai konektor yang 28 pin ya, dengan nama MB0 di power supply-nya. Lagi-lagi pastikan konektornya terpasang dengan rapat ya, karena khusus konektor satu ini cukup panjang. Biasanya kalau di power supply lain ini dibagi dua nih. Untuk konektor 16 pin, karena baik konektor 1 dan 2 nggak ada bedanya, ya tinggal dicolok aja di power supply-nya. Terus untuk konektor peripheral, kalian colok di bawah tulisan IDE atau SATA. Terakhir untuk konektor PCIe, ya colok aja di PCIe. Udah, gitu doang sih cara pasang kabel modularnya. Dan sekarang saya coba pasang power supply ini di casing segotep juga nih. Harap diingat, space atau ruang kabel manajemen pastikan cukup luas ya, karena posisi konektornya ada di samping power supply. Kalau terlalu sempit, bakal nggak bisa ketutup penutup casingnya. Di sini saya pakai casing segotep Gremlin dan space-nya cukup bagus ya, biarpun kondisi kabel konektornya terpasang di power supply. Hanya saja karena sejatinya power supply ini lebih cocok untuk jenis casing dan motherboard BTF, ketika dipasang di casing yang biasa, panjang kabel konektor prosesornya ini berasa pas-pasan banget ya. Ini di casing MATX. Dan saya belum bisa memastikan ketika power supply ini dipasang di casing ATX yang butuh kabel lebih panjang dibandingkan casing MATX. Ya kalau nggak nyampe ke atas atau nggak nyampe ke colokan di motherboardnya, terpaksa kalian beli kabel ekstensi lagi nih. Biarpun main cache dari power supply ini jenis Tiapo, tapi jangan dianggap remeh ya. Merek satu ini masuk tier kedua setelah kapasitor besutan Jepang. So nggak usah pakai ragu dengan kualitas komponen power supply dari segotep ini. Terlebih lagi dengan garansi yang diberikan cukup panjang hingga 5 tahun. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan power supply terbaru dari segotep. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih sudah mampir di Enka Channel.